kita bertemu lagi di materi baru, di bab baru setelah kita mempelajari materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita sekarang masuk ke materi baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Untuk materi sistem pertama, persamaan linear 3 variabel, kita lihat dulu peta konsep materinya. Oke, untuk materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu materi persamaan linear 2 variabel. Kemudian sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kemudian di sistem persamaan linear variabel ini kalian akan mempelajari metode penyelesaian dari sistem persamaan linear variabel. Di sini ada 4, yaitu substitusi, eliminasi, determinan, dan gabungan kedua metode. Maksudnya gabungan antara misal substitusi eliminasi gitu ya. Nah, dari sini kalian akan diminta untuk mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat dengan SPLTV. TV kalau Indonesia. Kemudian di sini kalian juga diminta untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Oke, untuk materi prasyarat kita remind atau kita ingat kembali sistem persamaan linear 2 variabel. Di SMP kan Anda semua telah mempelajari ya materi sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel ini diartikan dengan persamaan yang memuat masing-masing 2 variabel berderajat 1 ya. Jadi pangkatnya 1 gitu ya. Nggak ada angka lain di atas di atas X atau Y gitu ya. Nah, kita kembali ingat lagi ya si bentuknya. Bentuk SPLDV itu seperti ini, AX plus BY sama dengan C, atau A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ya, di sini juga khas sekali kalau untuk bentuk SPLDV itu ada yang namanya koefisien. Jadi koefisien itu adalah sebuah angka yang berada di depan koefisien di depan X atau Y gitu ya. Itu dinamakan koefisien. Kalau misalnya di depan angka X-nya nggak ada angka, itu koefisiennya berapa, Bu? Itu koefisiennya bisa kita tulis dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya variabel. Variabel itu angka yang belum kita ketahui berapa nilainya. Kalau A dan B itu biasanya sudah kita tahu ya angkanya berapa. Misal 1, 2, negatif 1, negatif 2, atau setengah gitu ya. Jadi si A dan B itu pada umumnya sudah memiliki nilai gitu ya. Jadi angkanya berapa udah tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya X dan Y itu kita belum tahu. Kita belum tahu nilainya berapa. Maka dinamakan variabel. Variabel itu adalah suatu abjad di mana atau huruf atau perumpamaan atau huruf yang atau bentuk gitu ya, bilangan yang belum memiliki nilai atau belum tahu nilainya berapa gitu ya. Dan kemudian konstanta itu C. Konstanta itu sebuah bilangan yang tidak memuat variabel gitu ya. Jadi kalau yang nggak memuat variabel itu dinamakan konstanta. Kalau yang memuat variabel, angka yang memuat variabel itu dinamakan koefisien gitu. Ini juga berlaku untuk si A1 ya, bentuk si A1X ditambah B1Y gitu ya, sama dengan C1. Si koefisiennya yang mana? Koefisiennya itu adalah si A1 dan B1. Itu koefisien. Gitu. Kemudian si X dan Y
itu variabel. Kemudian si C1-nya itu konstanta gitu ya. Oke, contoh bentuk SPL-Devi. Bentuk umumnya kan seperti ini ya tadi. AX plus BY sama dengan C, atau A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, ada yang namanya SPL-Devi homogen. Contohnya bentuknya seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat salah satu ciri khususnya itu di depan setelah tanda sama dengan gitu ya, itu 0, si angkanya itu 0 ya. Jadi si C1, C1 itu persamaan yang atas, C2 itu persamaan yang bawah, itu nilainya sama dengan 0 ya. Jadi setelah tanda sama dengan, jika belakangnya itu sama dengan 0, dua-duanya itu sama dengan 0, maka termasuk SPL-Devi homogen. Nah, untuk SPL-Devi tak homogen atau yang akan kita pelajari hari ini untuk SPL-Devi, jadi kita fokuskan ke yang tak homogen, yaitu bentuk SPL-Devi atau sistem persamaan linear dua variabel, di mana C1 dan C2-nya itu tidak sama dengan 0 atau boleh angka positif ataupun negatif gitu ya. Bisa bilangan bulat atau bilangan real boleh, tapi tidak sama dengan 0. Jadi tidak sama. Tapi kalau misalnya di bawahnya salah satunya ada nolnya, apakah termasuk SPL-Devi homogen? Enggak ya, masih termasuk tak homogen. Karena kan kalau homogen itu kedua-duanya C1 dan C2-nya itu sama dengan 0 ya gitu. Maka ciri-cirinya itu antara C1 dan C2-nya itu tidak sama dengan 0. Tapi kalaupun salah satunya itu ada nolnya gitu ya, mau C1 atau C2-nya 0, itu juga termasuk tak homogen, asal salah satunya. Kalau keduanya 0 itu termasuknya homogen. Nah, hubungannya apa sih? Jadi kalau tak homogen mungkin cara penyelesaiannya juga tidak sesederhana yang homogen gitu ya. Kalau yang homogen kan karena sama dengan 0, maka kemungkinan si Y-nya itu memperoleh X dan Y itu mungkin sama dengan 0 juga gitu ya. Tapi juga bisa angka lain gitu ya. Dalam kasus lain, kalau yang tak homogen, kemungkinan kita akan memperoleh nilai variatif dari berapa nilai X dan berapa nilai Y gitu ya. Nah, pengertian penyelesaian SPL-Devi atau sistem persamaan linear dua variabel itu jika nilai X atau bisa kita umpamakan dengan X0 dan Y atau Y0 itu dalam pasangan terurut, ditulisnya seperti ini notasinya, X0, Y0 memenuhi bentuk SPL-Devi ini ya. Jadi bentuk SPL-Devi ada dua persamaan, A1X ditambah B1Y sama dengan C1, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2, sehingga X, X0 ditambah Y0 itu bisa kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Dua variabel atau sebagai himpunan penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan atau soal SPL-Devi atau sistem persamaan linear dua variabel, caranya ada 4 ya: substitusi, eliminasi, determinan, dan gabungan. Tapi di sini kita akan fokus ke substitusi dan eliminasi ya. Oke, untuk penyelesaian soal sistem persamaan linear dua variabel, untuk cara pertama itu substitusi. Ingat ya, substitusi itu cara kita memasukkan atau mengganti salah satu variabel dengan persamaan baru gitu ya. Persamaan barunya diperoleh dari si persamaan yang ada di soal atau persamaan lama.
Misalnya di sini ada 3x plus 2y sama dengan 16, kemudian x plus y sama dengan 7. Kita cari himpunan penyelesaiannya berapa sih gitu ya. Nah, caranya kalian pilih di antara dua persamaan ini kira-kira mana yang lebih sederhana. Karena di sini yang lebih sederhana itu x ditambah y sama dengan 7, maka kita akan coba rubah atau kita buat persamaan baru di mana memuat hanya ada salah satu variabel di ruas sebelah kiri ya. Karena di sini kita misalnya akan mencari nilai y gitu ya, nilai y atau persamaan baru di mana kita memuat nilai y tapi bukan bentuk angka tapi bentuk rumus gitu ya. Di sini ada x plus y sama dengan 7. Nah, kita rubah menjadi persamaan baru di mana si y ini juga bernilai sama dengan 7 min x gitu ya. Jadi tinggal si x-nya dikekanankan aja gitu ya. Nah, setelah kalian memperoleh bentuk baru, kalian bisa mencari ini kan bentuk mencari y-nya ya. Sekarang kita cari si x-nya. Cari si x-nya caranya gampang. Jadi kalian hanya perlu mensubstitusikan atau mengganti gitu ya. Kan ini kita sudah misalkan persamaan baru yaitu isi y-nya itu akan sama dengan 7 min x ya. Diperoleh dari sini persamaan x plus y sama dengan 7. Jadi si x-nya dikekanankan gitu ya. Nah, si ini kita substitusikan ke persamaan yang lebih agak rumit di antara dua soal ini. Di sini kan ada 3x plus 2y. Maka kita substitusikan y sama dengan 7x, 7 min x itu ke 3x plus 2y sama dengan 16 ya. Jadi si variabel y di persamaan yang ini kita ganti gitu ya dengan 7 min x. Jadi hasilnya seperti ini ya. Setelah kalian ganti, kemudian kalian bisa kalikan. Ini bisa dikalikan ya, 2 dengan 7, kemudian 2 dengan negatif x. Hasilnya seperti ini ya. 2 kali 7 itu 14. 2 kali negatif x jadi negatif 2x. Kemudian kalian lihat suku yang sama. Suku yang sama itu di sini ada yang memuat x ya. Jadi kalian bisa jumlahkan 3x dikurangi 2x jadi x ditambah 14. Kemudian sama dengan 16. Kemudian kalian bisa pindahkan 14 ke kanan jadi 16 kurangi 14. Maka kalian akan memperoleh nilai x-nya sama dengan 2. Maka diperoleh x sama dengan 2 gitu ya. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Karena kita belum tahu si y-nya itu berapa nilainya kalau dalam bentuk angka gitu ya. Ini kan masih bentuk persamaan ya. Maka caranya setelah kalian mendapat si nilai x-nya, kalian ya tinggal tuliskan persamaan baru yang tadi kita telah peroleh yaitu y sama dengan 7 min x. Tadi juga kalian sudah dapat nilai x-nya itu sama dengan 2. Maka kalian substitusikan ke 7y ke y sama dengan 7 min x. Jadi si x-nya ganti dengan angka 2. Kemudian kalian tinggal jumlahkan 7 kurangi 2 sama dengan 5. Maka diperoleh y-nya sama dengan 5. Maka kesimpulannya dari himpunan penyelesaian ini kalian akan dapat x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 5. Atau kalian bisa tulis seperti ini. Ya. Notasinya bisa dibuat seperti notasi seperti ini gitu. Ini untuk cara substitusi. Kita next ke cara yang kedua. Penyelesaian yang kedua itu dengan cara eliminasi. Kalau cara eliminasi agak sedikit berbeda, jadi kalian harus mengeliminasi salah satu variabel, mau y, mau x dulu terserah. Misalnya ada soal seperti ini, 5x ditambah 4y sama dengan 1, kemudian 3x min 6y sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya apa sih gitu ya. Jadi kalian pilih salah satu variabel yang kalian ingin coba eliminasi. Di sini kita coba eliminasi y-nya. Untuk mengeliminasi y,
kalian ingat syaratnya itu adalah variabel koefisien dari variabel Y itu harus sama. Di sini kan ada 4 dan 6. Jadi kalian cari buat koefisiennya sama. Nah, untuk menyamakan koefisiennya, kalian bisa kalikan 4 itu dengan 3 ya, dan 6 itu dengan 2, maka jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kalian kalikan persamaan pertama yaitu dengan 3, persamaan kedua itu dengan 2 gitu ya. Tahu 3 dan 2-nya dari mana, Bu? Nah, mungkin kita akan cari FEB atau KPK-nya ya. Nah, jadi kalian tinggal cari, jika misalnya nih kombinasi perkalian gitu ya, antara 4 dan 6 yang sama gitu ya, faktornya gitu ya. Kan 12 itu faktor dari 4 ya. Kemudian 12 juga faktor dari 6. Maka kalian bisa cari angka jika dikalikan 4 itu hasilnya 12 dan dikalikan dengan 6 itu hasilnya 12. Jadi 3 dan 2. Maka kalian tinggal kalikan 5x dikalikan 3 jadi 15. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Kemudian 1 kalikan 3 jadinya 3 ya. Kemudian 3x dikalikan 2 jadi 6x. Negatif 6y sama dengan dikalikan 2 jadi negatif 2y. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini kalian lihat, di sini kan tanda di depan koefisien Y itu plus dan min. Biar tereliminasi, kalian bisa jumlahkan gitu ya. Jadi semua persamaan ini kalian jumlahkan gitu ya. Kenapa dijumlahkan? Karena kan ini jadi positif 12 dikurangi 12 kan hasilnya 0. Maksudnya mengeliminasi itu biar salah satu variabelnya itu hasilnya jadi 0 gitu ya, eliminasi kan. Nah, di sini kalian jumlahkan jadi 15x ditambah 6x. Kemudian ini kan 12y ditambah negatif 12 itu kan jadi 0 ya. Kemudian 3 ditambah 4 jadi 7. Kemudian kalian jumlahkan 15 dengan 6-nya jadi 21. Kemudian kalian bisa cari x-nya dengan memindahkan 21-nya ke kanan, jadi x sama dengan 7/21, atau bisa kalian sederhanakan lagi jadi 1/3. Maka kalian bisa peroleh x-nya sama dengan 1/3. Kemudian setelah kalian dapat x-nya, kita eliminasi juga yang ini kan kalian mengeliminasi yang y-nya, sekarang eliminasi yang x-nya untuk mendapatkan nilai y. Kita eliminasi x. Di sini ada kesalahan penulisan ya. Ini harusnya angkanya 5. Nah, di sini angkanya 5. Di sini kalian sama ya, cari faktor dari 5 dan 3 yang sama. Jadi kalian di sini diperolehkan 3 dan 5 ya. Jadi 5 kali 3 itu jadi 15. 3 kali 5 juga 15. Bisa angka lain nggak, Bu? Berapa ya? Jadi kayaknya yang lebih sederhana yang ini ya. Jadi kalian bisa pilih aja 3 dan 5. Kemudian 5x dikalikan 3 jadi 15x. Kemudian 4y ya sama ya caranya. Jadi dikalikannya itu nggak hanya yang x-nya aja, tapi semua unsur suku yang ada di persamaan kalian dengan 3 gitu ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang bawah juga sama, 3x dikalikan 5, 6y negatif 6y sama dengan dikalikan dengan 5 juga, dan 2 dikalikan dengan 5 juga. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah,
Di sini kan kalian lihat di depan koefisien X itu kan positif dua-duanya. Biar si X-nya hilang, maka kan tinggal kalian bisa kurangi. Nah, di sini untuk mempermudah kalian mengingat ya, untuk mengeliminasi jika di depan koefisiennya tandanya berbeda ya, kalian bisa jumlahkan kedua persamaannya. Kalau sama ya, tandanya sama gitu ya, positif kalian bisa kurangi gitu ya. Kalau tandanya sama kalian kurangi, kalau tandanya berbeda kalian jumlahkan gitu ya. Nah, setelah kalian kurangi maka hasilnya 15x dikurangi 15x jadi tereliminasi ya, jadi 0. Kemudian 12x dikurangi negatif 30y. Ya, ini kan ada tanda negatif ya. Dibawa jangan lupa. Kemudian 3 dikurangi 10 itu negatif 7. Kemudian kalian jumlahkan yang y-nya. Jadi negatif dikalikan negatif jadi positif. Hasilnya jadi 12y ditambah 30y sama dengan negatif 7. Kemudian kalian jumlahkan 12 dengan 30 jadi 42. Kemudian kalian bisa dapat y-nya dengan negatif 7 dibagi 42. Hasilnya jadi disederhanakan jadi 1/6. Maka di sini kalian bisa dapat y-nya itu adalah negatif 1/6. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 1/3 dan y sama dengan negatif 1/6. Atau ditulis seperti ini. Mungkin sekian untuk perkenalan materi baru hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.